Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, dan malam anak-anak semua. Ketemu lagi nih sama saya, Bu Yunia. Gimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri, orang-orang yang kita sayang, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gimana caranya? Dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah. Jadi kamu di rumah aja ya. Kalau misalnya ada yang sedang sakit atau anggota keluarganya sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, kita mulai materi hari ini. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah secara online. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup itu kan ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Makhluk-makhluk hidup ini berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Mari kita pelajari apa saja interaksinya. Yang akan dipelajari, satu, pengertian lingkungan, kedua, komponen lingkungan, yang ketiga, interaksi dalam ekosistem. Nah, dilihat nih, ada satu padang rumput, ada rusa, ada burung, ada pepohonan. Ini yang disebut dengan ekosistem. Terdapat beberapa populasi makhluk hidup yang berbeda di dalam suatu lingkungan. Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Apa artinya? Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Segala sesuatu di luar individu, maksudnya di luar manusianya itu sendiri, di luar makhluk hidupnya sendiri, itu disebut dengan lingkungan. Seperti air, tanah, udara, perkotaan, bangunan-bangunan, persawahan, itu semua adalah termasuk ke dalam lingkungan. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik, terdiri dari makhluk hidup. Biotik, makhluk hidup atau organisme seperti tumbuhan, hewan, kita manusia, dan jasad ternik atau organisme mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Organisme atau makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, hanya bisa dilihat dengan alat-alat semacam mikroskop. Yang kedua, ada komponen abiotik, terdiri dari benda mati. Jadi kalau biotik makhluk hidup, kalau abiotik adalah benda mati seperti udara, tanah, air, cahaya, dan sebagainya. Batu misalnya itu juga termasuk ke dalam komponen abiotik. Ekosistem terbagi nih menjadi dua. Yang pertama komponen biotik, yang kedua abiotik. Tadi kan sudah dikasih tahu bahwa biotik itu makhluk hidup dan abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik, komponen dalam alam semesta yang hidup. Di dalamnya termasuk makhluk hidup seperti berbagai jenis tumbuhan, manusia, hewan, juga mikroorganisme. Komponen abiotik, komponen yang
ada di dalam alam semesta terdiri dari benda tak hidup seperti air, udara, tanah, suhu, kelembapan, bebatuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau biotik adalah makhluk yang hidup, kalau abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup. Habitat adalah lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Di dalam habitat juga terdapat interaksi makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Contoh, ikan habitatnya di mana? Di air, entah itu di sungai, di danau, di laut. Manusia habitatnya di mana? Di daratan. Harimau habitatnya di mana? Di hutan. Itu contoh dari habitat, karena habitat adalah lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi. Kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh orang lain, kita butuh udara, kita butuh air, kita butuh lingkungan yang di sekitar kita. Nah, kebutuhan kita terhadap manusia atau makhluk-makhluk lain ini dan lingkungan disebut dengan interaksi. Pola interaksi terjadi antara komponen biotik, komponen makhluk yang hidup, dan komponen abiotik, makhluk yang benda-benda yang tidak hidup, serta antara komponen abiotik dengan komponen abiotik. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya, baik lingkungan hidup atau biotik maupun lingkungan tak hidup atau abiotik. Rantai makanan. Rantai makanan diartikan sebagai proses di mana makhluk hidup saling makan-memakan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa rantai makanan adalah urutan atau tingkatan dari proses perpindahan energi antara organisme. Yang pertama, produsen. Di dalam rantai makanan ada yang disebut dengan produsen. Adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan dan fitoplankton. Kedua, konsumen. Makhluk hidup yang mendapat makanan dari makhluk hidup lain. Konsumen satu adalah hewan herbivora, memakan tumbuhan. Memakan si produsen tadi tuh, produsen. Yakni hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu konsumen 2, 3, 4 biasanya adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Namun bisa juga hewan omnivora, yakni hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun daging. Pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah di dalam rantai makanan adalah cacing, jamur, dan bakteri. Dia untuk menguraikan bangkai-bangkai hewan yang dimangsa oleh hewan lain. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Contoh dari rantai makanan yang ada di sawah ini disebut dengan produsen. Ya, bisa rumput, bisa padi, bisa tanaman-tanaman lain. Ini adalah produsen. Dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Tikus dimakan ular, ular disebut dengan konsumen kedua. Ular dimakan oleh elang disebut dengan konsumen ketiga. Jika elang suatu saat mati dan jatuh ke tanah, elang akan diurai oleh cacing-cacing yang disebut dengan dekomposer. Jadi itu contoh dari rantai makanan yang terjadi di sawah. Padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus.
maka tikus menjadi konsumen pertama. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen kedua. Setelah itu, ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen ketiga. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau decomposer. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contoh jaringan makanan di darat. Sebagai contoh, seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Ketika tupai sedang memakan buah-buahan atau biji-bijian, tupai bisa dimangsa oleh seekor rubah. Tapi rubah tidak hanya bisa memakan tupai, rubah juga bisa memakan tikus dan serangga. Dalam contoh itu saja sudah cukup banyak rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang bercabang-cabang. Contoh jaring makanan di sawah. Padi sebagai produsen dimakan ulat atau belalang. Ulat atau belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan bisa oleh ular atau oleh burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa memakan ular. Burung pemangsa mati diuraikan oleh bakteri. Nah, ini latihan soalnya. Perhatikan gambar di samping. Ada sawi, ada bunga sepatu, ini sebagai produsen. Kemudian ada tikus, ada belalang, katak, elang, burung pipit, ulat, dan sebagainya. Tugasnya adalah tuliskan satu rangkai makanan yang dimulai dari produsen bunga sepatu. Rantai makanan apa yang terjadi pada produsen bunga sepatu? Dan 3 rantai makanan yang dimulai dari sawi sebagai tanaman. Nah, tuliskan 3 rantai makanan yang dimulai dari produsen sawi. Selamat mengerjakan ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung menghubungi saya lewat WhatsApp. Tugasnya silakan kumpulkan di GCR. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam.